this perfect love. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 54 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perjalanan kehidupan memang tidak selalu merupakan perjalanan yang menyenangkan. Yang kita harapkan adalah sebuah perjalanan yang tenang dan tanpa gangguan. Akan tetapi, setiap orang memiliki masalahnya sendiri, dengan persoalan dan ujiannya masing-masing. Di dalam Roma 8 ayat 22 dikatakan, setiap yang hidup sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi setiap kita, setiap manusia, untuk menyadari bahwa kebutuhan utama kita adalah Tuhan dan bukan yang lain. Jadi untuk itu kita harusnya bersyukur akan adanya hambatan, tekanan, ataupun peperangan yang harus kita lalui. Karena ketika Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi, berarti Tuhan memiliki sebuah tujuan, yaitu agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sampai kita menyadari bahwa tidak ada yang lain yang melebihi daripada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan semuanya bagi kita. Tuhan yang merancangkan kemenangan bagi kita selalu punya cara untuk membuat kita menerima mahkota kemenangan yang telah disediakannya. Karena tanpa adanya peperangan, kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkannya Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Jadi semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sengaja membiarkan bangsa-bangsa mencobai orang Israel, karena mereka menjadi alat bagi Tuhan untuk melatih umatnya berperang. Dan yang kita ketahui adalah Tuhan Allah kita jaya dalam perperangan. Tuhan adalah panglima perang kita yang tidak terkalahkan. Seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama. Dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Tuhanlah yang sedang melatih kita untuk mengalahkan musuh-musuh kehidupan yang sedang merintangi tujuan ilahi terjadi atas hidup kita. Akan tetapi, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat yang melatar belakangi semua persoalan kita.
Dan kita seharusnya berani mengatakan seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 108 ayat 14. Dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Jadi saudara-saudaraku, ketika posisi kita seakan tidak menguntungkan dan lawan terlihat seakan begitu besar, maka percaya saja bahwa Tuhan akan mempertontonkan kekuatan dan kuasa-Nya. Sebab kemenangan besar itu sudah Tuhan berikan ketika Tuhan telah melewati kayu salib. Permasalahan dan rintangan bisa saja hadir dengan banyak wajah. Entah itu penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya kita lebih dari pemenang dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. So, saudara-saudaraku, kita telah mengetahui bahwa kita telah ditetapkan untuk jadi lebih dari pemenang. Bahkan ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memakan daging kita, yaitu semua lawan kita dan musuh kita, mereka sendiri yang akan tergelincir dan jatuh. Bahkan sekalipun tentara berkemah mengepung kita, kita tidak perlu takut. Oleh karena firman Tuhan berkata, sekalipun timbul peperangan, kita haruslah tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.